Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar semua siswa-siswi MTS Al-Musyarrafah dimanapun berada. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu kembali dengan para UF dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam khususnya di kelas 7. Baik, sebelum kita mulai pada pembelajaran, alangkah baiknya terlebih dahulu kita awali pertemuan kita dengan pembacaan basmalah. Mudah-mudahan dengan pembacaan basmalah kita menjadi sebab musabab Allah mudahkan segala urusan kita dan Allah limpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kalian semua? Admin harap dimanapun kalian berada semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan usianya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, admin ingin berbagi sedikit informasi tentang kisah singkat perjalanan hidup Imam Abu Hanifah atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Hanafi. Sebelum lanjut menonton video ini, alangkah baiknya bantu support channel YouTube ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share. Terima kasih. Nu'man bin Sabit bin Juta bin Mahan At-Taimi atau lebih dikenal dengan nama Imam Abu Hanifah. Beliau lahir di Kufah, Irak pada tahun 80 Hijriah dan wafat di Baghdad, Irak pada tahun 148 Hijriah. Beliau merupakan pendiri dari mazhab fikih Hanafi. Abu Hanifah juga merupakan seorang tabi'in, generasi setelah sahabat Nabi SAW, karena beliau pernah berjumpa dengan salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Anas bin Malik dan beberapa peserta perang Badar yang dimuliakan oleh Allah SWT yang merupakan generasi terbaik Islam. Imam Hanafi disebutkan sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fikih berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari masalah muharram atau bersuci, sholat, dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya seperti Malik bin Anas, Imam Asy-Syafi'i, Abu Dawud, dan Imam Bukhari. Masa kecil Abu Hanifah sering mendampingi ayahnya berdagang sutra. Namun, tidak seperti pedagang lainnya, Abu Hanifah memiliki kebiasaan pergi ke Masjid Kufah. Karena kecerdasannya yang gemilang, beliau mampu menghafal Al-Quran serta ribuan hadis. Sebagaimana putra seorang pedagang, Abu Hanifah pun kemudian berprofesi seperti ayahnya. Beliau mendapat banyak keuntungan dari profesi ini. Di sisi lain, beliau memiliki wawasan yang sangat luas, kecerdasan yang luar biasa, serta hafalan yang sangat kuat. Beberapa ulama dapat menangkap fenomena ini, sehingga mereka menganjurkannya untuk pergi berguru kepada ulama seperti Abu Hanifah. Pada masa Abu Hanifah menuntut ilmu, Irak termasuk Kufah disibukkan dengan 3 halaqah keilmuan. Pertama, halaqah yang membahas pokok-pokok akidah. Kedua, halaqah yang membahas tentang hadis Rasulullah, serta metode dan proses pengumpulannya dari berbagai negara, serta pembahasan dari perawi dan kemungkinan diterima atau tidaknya pribadi dan riwayat mereka. Ketiga, halaqah yang membahas fikih dari Al-Quran dan hadis, termasuk membahas fatwa untuk menjawab masalah-masalah yang muncul saat ini yang belum pernah muncul sebelumnya. Abu Hanifah melibatkan diri dalam dialog tentang ilmu kalam, tauhid, dan metafisika, menghadiri kajian hadis dan periwayatannya, sehingga beliau mempunyai andil besar dalam bidang ini. Setelah Abu Hanifah menjelajahi bidang-bidang keilmuan secara mendalam, beliau memilih bidang fikih sebagai konsentrasi kajian. Beliau mulai mempelajari berbagai permasalahan fikih dengan cara berguru kepada salah satu syekh ternama di Kufah. Beliau terus menimba ilmu darinya hingga selesai. Sementara Kufah saat itu menjadi tempat domisili bagi ulama fikih Irak. Abu Hanifah sangat antusias dalam menghadiri dan menyertai gurunya. Hanya saja, beliau terkenal sebagai murid yang banyak bertanya dan berdebat, serta bersikeras mempertahankan pendapatnya, terkadang menjadikan syekh kesal padanya. Namun karena kecintaannya pada sang murid, beliau selalu mencari tahu tentang kondisi perkembangannya. Dari informasi yang ia peroleh, akhirnya sang syekh tahu bahwa beliau selalu berusaha menghubungkannya dengan sholat dan tilawah Al-Quran. Karena banyaknya informasi yang menghubungkannya, maka syekh mengatakan selama 18 tahun, Abu Hanifah berguru kepada Syekh Ahmad bin
telah cukup, beliau mencari waktu yang tepat untuk bisa mandiri. Namun setiap kali mencoba lepas dari gurunya, beliau merasakan bahwa beliau masih membutuhkannya. Ketika Syekh memutuskan untuk pergi ke Basrah, Syekh meminta Abu Hanifah untuk menggantikan posisinya sebagai pengajar, pemberi fatwa dan pengarah dialog. Saat Abu Hanifah menggantikan posisi Syekh Ahmad, beliau dihujani oleh pertanyaan yang sangat banyak. Sebagian belum pernah beliau dengar sebelumnya, maka sebagian ia jawab dan sebagian yang lain beliau tanggungkan. Ketika Syekh Ahmad datang dari Basrah, beliau segera mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut yang tidak kurang dari 60 pertanyaan. 40 diantaranya sama dengan jawaban Abu Hanifah dan berbeda pendapat dalam 20 jawaban. Dari peristiwa ini, beliau merasa bahwa masih banyak kekurangan yang beliau rasakan. Maka beliau memutuskan untuk memilih sang pemimpin halaqah ilmu, sehingga beliau dapat mengoleksikan padanya ilmu yang beliau dapatkan serta mempelajari yang belum beliau ketahui. Ketika umur usia 40 tahun, tentunya Syekh Ahmad telah wafat, maka beliau segera menggantikan posisi imam. Abu Hanifah tak hanya mengambil ilmu dari Syekh Ahmad, tetapi juga banyak ulama selama perjalanan ke Mekah dan Madinah, di antaranya Malik bin Anas, Zaid bin Ali, dan Ja'far as-Shadiq yang mempunyai konsen besar terhadap masalah fikih dan hadis. Imam Abu Hanifah diketahui telah menyelesaikan 600.000 perkara dalam bidang ilmu fikih dan dijuluki Imam Ala-Allah oleh masyarakat karena keluasan ilmunya. Beliau juga menjadi rujukan para ulama pada masa itu dan merupakan guru dari para ulama besar pada masa itu dan masa selanjutnya. Wafatnya Imam Abu Hanifah, beliau terkena penyakit yang tak kunjung sembuh, semakin lama semakin parah. Akhirnya beliau wafat pada usia 68 tahun. Berita kematiannya segera menyebar. Ketika Khalifah Abu Ja'far al-Mansur mendengar berita itu, beliau berkata, "Siapa yang bisa memaafkanku darimu hidup maupun mati?" Salah seorang ulama Kufah berkata, "Cahaya keimanan telah dimatikan dari kota Kufah. Sungguh, mereka tidak pernah melihat ulama sehingga dia selamat." Yang lain berkata, "Kini bukti dan fakih ialah kemuliaan." Jasadnya dikeluarkan dipanggung di atas punggung muridnya hingga sampai tempat pemandian. Beliau dimandikan oleh Al-Hasan bin Inabah, sementara Al-Halawi yang menyirahkan air ke tubuhnya. Beliau disalatkan lebih dari 50.000 orang dalam 6 kali putaran yang ditutup dengan salat oleh anaknya, yaitu Hamad. Beliau tak dapat dikuburkan kecuali setelah sholat asar karena sesak dan banyak tangisan. Beliau berwasiat agar jasadnya dikuburkan di kuburan Al-Khairazan karena merupakan tanah kubur yang baik dan bukan tanah curian. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat yang beriman, begitulah kisah singkat